Tapi kalau kata Agus Buntung kan ya, Ya Allah. iya kan? Kalau kata Agus Buntung itu, pelatih sudah diganti, menit bermain sudah diberi, tapi 3 poin cuma ada di hati, ya kan? Menyala weh. Sampai nih gitu kan. Tapi coba MU udah perlu gak kacau loh. City ini sebenarnya emang gue lihat ini masalahnya besar banget. Karena ini tim hancur banget loh. Drop banget loh. Ibarat kalau itu kayak gedung WTC dihajar pesawat tuh langsung ambruk kayak gitu loh. Selamat hari Senin menjelang Natal yang dimana kita sudah disuguhkan oleh pertandingan-pertandingan yang seru pastinya di Premier League di match week ke-17 yang dimana Liverpool berhasil mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Arsenal pun sepertinya ingin berusaha untuk menyusul lagi di posisi papan atas. Chelsea yang ternyata harus keseleo sedikit dan dua Manchester yang Pakai keseleo, bawa ke tukang urut kalau keseleo. keseleo dikit gitu. Oke. Dan dua Manchester yang sepertinya dua-dua Bang DJ mengalami kekalahan yang akan dibahas di halftime break. Berdua lagi bersama Bang DJ. Yes. Bang DJ, ini apa namanya satu match week di match week ke-17 sebelum nanti kita masuk ke Boxing Day dan rentetan match lainnya menjelang tahun baru gitu Bang DJ. Tapi di edisi kali ini seperti biasa kita akan melihat dan membahas match-match yang Kemarin ya. kemarin sudah selesai yang ditutup oleh match Tottenham lawan Liverpool. Ya. Jadi tadi pagi Dev sebelum gua berangkat ke Palmerah, gue bikin artikel biasa dan gue memberi judul Pekan yang Menghibur Walau Banyak Tuan Rumah Babak Belur. Nah itu highlight dari pekan ke-17. Jadi kalau lu sadar dari hasil-hasil kemarin, praktis hanya Aston Villa yang memainkan laga pembuka pekan yang bertindak sebagai tuan rumah yang sukses meraih poin penuh. Iya. Sementara 9 laga lainnya, Semua ya. 6 tuan rumah bubar dengan kekalahan. 3 seri, yang seri Tiga kan seri. sebelumnya di hari Sabtu di London Stadium, West Ham seri dengan Brighton 1-1. Kemudian di hari Minggu Fulham di Craven Cottage seri dengan Southampton, dan Chelsea yang bertandang ke Goodison Park juga hanya pulang dengan 1 poin, dan 2 pertandingan itu berakhir dengan skor 0-0. Sementara 6 laga lainnya itu babak belur tuh ya. Brentford yang biasanya cetak gol banyak, musim ini akhirnya merasakan kekalahan pertama di kandang. Dia kalah 0-2 dari Nottingham Forest. Crystal Palace ya, habis dihajar di Carabao Cup, kemarin dihajar lagi sama Arsenal di Selhurst Park 1-5. Ipswich disikat Newcastle 0-4. Kemudian Manchester United dan Leicester City dua-duanya kalah 0-3, dan terakhir yang tadi lu bilang laga penutup Spurs juga kalah 3-6 ya. Jadi cuma Aston Villa tim tuan rumah yang menang, dan artinya cuma Manchester City tim tamu yang nggak bisa dapat poin di kandang lawan. Lagi-lagi gue nyempilin Manchester City. Ya. Dan apa namanya sebelum taping tadi lu udah sempet mention tuh, katanya lu tadi habis sarapan sama katanya lu mau bilang apa nih? Gue pagi kan nyampe Palmerah ya, kan sepi jalan deh. Ya, udah. Jalan agak sepi. Nah jadi nyampe Palmerah gue sarapan lah biasa. Nah ketemu lah, ngobrol-ngobrol biasa di Palmerah Barat, di Palbar. Jadi ada fans Liverpool ya senyum-senyum ya kan. Ada fans MU ya kan. Ini fans MU nih. Masya Allah Bang DJ, gue udah gak habis pikir sama tim ini. Astagfirullahaladzim, lauzubillah min zalik. Apa yang mesti gue omongin gitu kan. Iya kan? Iya. Jadi ternyata deh, ini spill aja. MU itu di bawah kepemimpinannya Ruben Amorim kan sudah 9 pertandingan. Iya, 9. Dari 9 pertandingan cuma sekali seri. Jadi polanya gini, 2 kali menang, 2 kali kalah. 2 kali menang lagi, 2 kali kalah lagi. Iya kan? Lo cek, setelah seri 1-1 sama Ipswich, dia kan menang lawan
Everton, Everton. terus sama Bodo yang di Europa League. Europa League. Habis itu kalah sama Arsenal, kalah sama Nottingham Forest. Oh iya. Menang lagi lawan Victoria Plaza Senayan tuh, Iya, ya kan? harus menang lawan Sama City. Terus kemarin kalah sama Spurs, kalah lagi. Jadi polanya dua kali menang, dua kali kalah. Iya kan? Kayak gue sadar kan, itu kan 2 kali menang, 2 kali sadar. Iya kayak gitu. Dan ada serba tiganya nih. Ini MU dikit nih ya. Pas gue bilang ini, tenang lo ada serba tiganya. Ah lu pasti jelek banget. Iya emang jelek nih bang. Gue bilang, pertama nih ya. Sejak di masa Amorim, 3 dari 4 kekalahan Manchester United itu terjadi di Premier League. Ya kan? Dia kalah sama Arsenal, kalah sama Forest, kalah sama Bournemouth. Iya. Ya kan? Nah itu masa Amorim. Kita ngomongin musim ini, 3 kekalahan MU di Old Trafford itu skornya sama, Iya, sama-sama 3. 0-3. Sama Liverpool, sama Spurs, Sekarang sama sama Bournemouth. iya kan? Jadi ya katanya, ya iya bang, apalagi yang bisa gua hadapin ini, astagfirullah. Gitu sampai gitu. Kan? Iya. Kayaknya tuh nasinya Pau udah nggak enak aja dimakan tadi tuh. Bener. Serius. Itu kalau ngomongin MU, tapi nanti kita bahas satu-satu. Tapi nanti kita bahas satu-satu karena kemarin seperti biasa ya dibuka dengan match Aston Villa sama Manchester City. Nah, lu lihatnya gimana Bang DJ ini menjelang Boxing Day yang dimana kan kita tahu Boxing Day ini nanti sampai apa namanya? Ya, sampai awal kalau- Januari ya. Kalau gue sih ngeliatnya sampai awal tahun baru itu match beruntun ada terus. Nah, gimana Ya. City dengan keadaan gini melihat? Ya gini ya, kan kemarin lu sempat bilang curiga laganya boring, tapi sebenarnya kan nggak boring juga. Ya, Sejak boring amat lah. sejak kick-off itu Manchester City gawangnya udah terancam mulu. Iya. Kan ada satu tuh yang sundulannya, gue lupa siapa tuh yang ternyata dari VAR nggak gol kan. Nah, tapi ternyata itu hanya bikin cuma nunda aja, nunda. Dan sekali lagi Pep Guardiola ya menurut gua dia kayaknya emang lagi bingung ya mau pakai taktik apa gitu ya. Kelihatannya sih gitu. Atau emang gak ada taktik juga gue nggak ngerti. Karena gini, kalau ketika kita melihat pertandingan lawan Aston Villa, penguasaan bolanya ya tetap dia dominan, tapi cuma kutak-kutik kiri kanan, tetap aja nggak ada yang bisa membahayakan benar-benar gawangnya Emiliano Martinez gitu. Jadi golnya Duran dan Rodgers tuh kayak menurut gue ya emang tinggal nunggu waktu. Jadi City ini sebenarnya emang gue lihat ini masalahnya besar banget. Nah hari Minggu pagi gue pulang ibadah tuh gue ketemu sama teman gereja gitu ya ngobrol. Ada yang ngobrol, jadi kita lagi ngobrolin. Kan itu main Sabtu malam kan terus ngobrol minggunya. Iya. Dia bilang, bang, apa ini kayaknya bukan soal teknis deh, ini mental deh. Apa jangan-jangan ini ada pengaruh banget bahwa dakwaan-dakwaan yang 100 itu 115. kayaknya mereka pemain udah tahu, wah ini kayaknya kalah nih City nih. Iya, Ya udah jadi makanya semua jadi bikin Down ya. karena ini tim hancur banget loh. Drop banget loh. Drop Ibarat banget, kalau itu kayak gedung WTC dihajar pesawat tuh langsung ambruk kayak gitu loh. Iya. Berapa belas pertandingan dia cuma menang sekali kan? Hampir kayak udah hampir 15 atau lebih. Iya, menang sekali, sering sekali mungkin doang. 2-3 kali, selebihnya kalah. Selebihnya kalah. Dan Makanya. ya gua akhirnya melihat gini ya kemarin ya. Apa ini soal Rodri doang? Kayaknya enggak deh. Enggak. Ini udah panjang lebar deh. Iya. Dan barangkali juga akhirnya gua mikir ya, kan bagaimana mereka bergantung sama Erling Haaland mencetak gol pun akhirnya sekarang buntu. Nah, Jangan-jangan kepergian atau keputusan melepas Julian Alvarez di awal musim tuh ya salah satu kesalahan besar ya. Barangkali loh. enggak lah. Kalau gua ngeliatnya memang gue setuju, sebagian besar setuju sama ini kayaknya disebabkan oleh hal-hal yang non teknis tadi gitu. Tapi non teknisnya ini dari mana dulu? Entah dari dakwaan yang tadi udah lu bilang, apakah dari sisi memang Pep nggak punya plan B atau nggak punya jalan keluar, atau memang dari pemainnya udah jenuh karena memang ya kita udah tahu udah cukup lama kan, udah hampir 1 dekade kan Pep Iya. sama City 8 ini. musim lah, 7-8 musim. Iya, maksudnya udah hampir mau 1 dekade kan Iya. jatuhnya gitu tak. Apa karena itu? Nah makanya nih kadang gue tiap minggu tuh suka bertanya-tanya juga Bang DJ, ini apakah di minggu ini City yang akan balik? Apakah kemarin ketika Dia nunggu MU terus juga- ya? Nunggu terus pada akhirnya. Dan walaupun di sisi lain gue seneng juga akhirnya City mengalami hal kayak begini ya. gitu. Tapi di sisi lain kadang nungguin juga gitu. Apakah di minggu ini? Tapi ya gitu, City setiap minggunya nggak nunjukin itu juga kan. Makanya
menghadapi apa nanti nih ketika Boxing Day. Tapi kalau misalkan Boxing Day mereka nggak bangkit juga, ya ya udah selesai sih gue. Ya, makanya sih kalau gue bilang ini City emang lagi periode yang kacau ya. Bahkan Pep kan ngomong kan dia jadi tidak sebagus ini untuk kondisi saat ini kan. Ya. Apapun yang dia sampaikan, siapapun pemain yang dia turunkan, ya hasil akhirnya seperti tidak memihak buat The Citizen gitu. Iya. Kalah lagi 1-2. Sementara buat Aston Villa itu menjadi kemenangan yang sangat-sangat penting, yang sangat krusial kan. Betul. Tambahan 3 poin yang membuat mereka justru sekarang menyalip posisinya Manchester City. Iya. Jadi ya kasihan sih. Pep Guardiola ya. Ya mungkin salah satu catatan terburuk Pep selama melatih mungkin ya Bang DJ. Kayaknya di Barcelona Selama melatih loh ya, dari nggak gini-gini Barcelona, amat. dari- Di Munich juga, di Munchen juga nggak gini-gini amat. Cuman ya kalau Di musim pertama dia sama City walaupun nggak berbuah gelar juara, tapi ya waktu itu finish nomor 3 dan oke aja gitu. iya dan sebenarnya musim ini mungkin untuk para penggemar Premier League khususnya Bang DJ ini mungkin akan sedikit menarik gitu karena ya ini udah lama juga sih sebenarnya statement ini dikeluarkan gitu dari pelatih terfavorit di Eropa lah, dari Jose Mourinho. Dia kan pernah bilang gitu, posisi Manchester City terakhir itu paling jelek di posisi 4 gitu. Nah, di musim ini berapa nih? Iya. Kalau misalkan selama itu City jeleknya nomor 4, ya musim ini mungkin bisa lebih buruk atau sama dengan musim pada saat itu atau gimana nih kan? Ya kalau temen gue yang ketemu itu dia, Pertanyaan besar juga. ya dia sih cuma bilang gini, Bang yang jelas sih kayaknya dengan keyakinan, dengan kesadaran penuh, City memang udah dicoret dari daftar kandidat juara Perebutan gelar juara. musim ini. Iya. Nah kalau lu bilang bisa nggak mereka finish 4-5 besar? Nah kita mesti lihat tuh semua tim. Kan sebenarnya masih rapat-rapat posisinya lah ya. Ya paling Liverpool yang bikin jarak. Chelsea sama Arsenal juga sekarang masih 2 poin selisihnya gitu. Iya, tapi ya begitu loh, cuman banyak yang bilang juga jangan pernah coret City juga dari perebutan gelar juara. Iya kalau gue sih mohon maaf kalau sampai Iya. akhir tahun dengan sisa 2 pertandingan di tahun ini ibaratnya di Boxing Day gitu ya dan menjelang tahun baru dan mereka misalnya ya amit-amit kalah lagi 2 kali berturut-turut. Gue selesai lah ya. Ya gue sih ya hanya orang yang punya kepercayaan tinggi ya, kepercayaan tinggi sama City aja yang masih pegang City bisa juara ya enggak lah. Hah? Kalau Oke deh. gitu ya. Aston Villa yang membuka laganya tadi gue bilang satu-satunya tuan rumah yang menang. Oke. Lanjut sih, Bang DJ. Ini kalau gue bilang balik lagi ke performa terbaiknya, terus kalau misalkan ngebilang jangan-jangan ini dengan kembalinya performa dari Gabriel Jesus kayaknya apakah iya Arsenal udah nggak butuh striker lagi kalau menurut lu? Ngeliat match kemarin lawan Crystal Palace Iya. berturut-turut ya. Jadi G Jesus itu bukan Gabriel kalau kata orang, G-nya itu gacor. G-nya gacor. Karena gini, ini kan di 2 pertandingan terakhir si Jesus ini Gabriel Jesus ini di bulan Desember lah ibaratnya, atau di 2 pertandingan terakhir lah. Kebetulan lawannya sama Iya. Crystal Palace, dia cetak 5 gol. Kan semua hat-trick tuh. Iya, sebagai Yang di Carabao Cup, ya kan, yang membawa Arsenal lolos. Nah, kemudian dia nambah lagi 2 gol. Jadi tapi kalau pertanyaan lo apakah dia butuh striker? Ya menurut gua tetap Arsenal butuh striker. Gak cukup Menurut lah ya gua. kalau cuman Gabjes doang. Gabjes, Kai Havertz kayaknya enggak lah. Tapi kalau ditanya siapa yang ada di pasar yang bisa dibeli, gua nggak tahu. Lo kan sempat ngomong Osimhen, Iya. bisa apa nggak tahu. Kalau gua ngintip sedikit di liga lain, let's say Bundesliga, ada tuh si siapa pemain tuh Mesir, Omar Masmouk yang di Eintracht Frankfurt yang sekarang lagi leading itu juga bagus. Cuma katanya jangan-jangan itu bisa jadi opsi diambil sama Liverpool untuk menahan Salah tetap ada di Liverpool karena sama-sama iya siapa tahu atau Serhou Guirassy tapi Guirassy kan baru pindah ke Dortmund. Kalau ditanya ya menurut gua sih tetap butuh. Tapi yang gue senang adalah kemarin Dev, Arsenal bisa menang besar 5-1 di kandangnya Crystal Palace dan sejumlah gol tuh terjadi dari open Play, benar. Itu yang membuat mereka punya kepercayaan diri lagi bahwa ketika mereka build up serangan, Ya.
ada hasil akhir yang manis yang bisa didapatkan. Betul. Dan kebetulan jaraknya kan yang tadi, ini pertandingan menghadapi tim yang sama yang mereka hadapi 2 atau 3 hari sebelumnya di Carabao Cup. Jadi kayaknya Arteta memang sudah punya pakem gitu ya, sudah punya Udah tahu lah senjata. caranya, iya, Iya. bagaimana ngelawan. Iya, dan lu bisa cetak 8 gol dalam tim yang sama dalam waktu 3 hari. Itu kan menurut gua suatu hal yang keren. Nah, satu lagi, Dev. Kan hari Sabtu gua kirim foto tuh ke lu kan. Jadi waktu pas ngambil rapot anak gua ketemu sama orang tuanya temennya Oh gue. iya. Itu kan orang bule, ya kan? Kan gua kasih foto, dia orang Liverpool tuh, asli Liverpool. Nah, gua tanya kan, ngobrol itu kan. Gimana menurut lo nih persaingan Liverpool Chelsea, apalagi nanti malam besok malam Chelsea sama Liverpool main, ini kan ngomongin Sabtu. Iya. Dia dengan gampang ngomong gini, gue nggak khawatir sama Chelsea. Iya, dia bilang. Iya, iya, iya. Kalau lo ngerti sepak bola, Chelsea itu masih baru, dan dia sendiri ngomong itu menurut dia itu hal yang objektif yang dilakukan oleh seorang Enzo Maresca. Kita sedang tidak berburu gelar. Betul. Kian. Mereka belum ada yang cedera. Mister, kata dia ke gue gitu kan. Oh ya? Iya. Iya emang. Dan mereka, ya sekarang mereka memang sedang menikmati masa-masa bagus, tapi kita belum tahu. Nah, cuma memang kelebihannya Chelsea menurut si Stanley ini, dia bilang sama gue, kelebihannya Chelsea adalah mereka punya tempat bermain untuk bisa merotasi atau memberi kesempatan bermain ketika mereka ikut di Conference League. Jadi di Conference League makanya kan sebenarnya kan Chelsea main di Conference League kan, Iya. tengah pekan kemarin. Kan pemain-pemain Ya tim keduanya lah. tim kedua bahkan yang mungkin tidak pernah main di Premier League Iya. dimainkan di situ, bahkan ada satu pemain yang hat-trick kali itu. Nah, itu yang bisa menjadikan Chelsea berkembang. Tapi kalau dibilang menjadi pesaing utama Liverpool, dia bilang gue sebagai fans Liverpool saat aja. Justru dia mengkhawatirkan Arsenal. Dia bilang Arsenal ketika sudah ketemu momen ya mereka akan berusaha Oh iya untuk sih bener. lari. Dan gue nggak tahu apakah kemenangan 2 kali beruntun ini itu menjadikan Momen-momen itu ya. jadi momentum tersendiri Iya. bagi Arsenal. Kita masih akan lihat nanti Boxing Day. Gue lupa dia ketemu siapa, nanti kita bahas. Tapi ya hal-hal ini menjadi catatan bahwa Arsenal ya memang tetap fokus untuk bisa sedikit demi sedikit menipiskan jarak dengan Liverpool. Iya. Chelsea dulu yang harus bisa disalip dan mencari peluang apapun yang bisa mereka lakukan untuk bisa mendekati Liverpool. Iya. Ya setuju sih, maksudnya dari kemarin pun dia ketika ya kita udah sering Bahkan ngomong lah di sini gitu, maksudnya walaupun Chelsea menang terus week in week out gitu, terus juga lagi banyak momentum atau momen-momen yang bagus dari Chelsea, cuman still balik lagi gitu, memang buktinya ya sebenarnya di sini bahwa Chelsea bukan title contender dari Liverpool ya di match tadi malam lawan Everton gitu loh. Maksudnya kalau emang misalnya squad ini punya kapasitas untuk title contender ya mereka punya mentalitas itu, dan Iya. harusnya match semalam sih dilibas juga, tapi faktanya kan nggak seperti itu. Iya. Itu gue sih ngeliatnya dari sisi itu Bang Nijis. Gitu. tapi sebelum lo ngomongin Chelsea, Dev, sebenarnya waktu malam minggu ada satu pertandingan yang menurut gue cukup berkesan ya. Itu adalah Newcastle United. Mereka kan menang 4-0 Iya. lawan Ipswich ya. Alexander Isak ini bisa hat-trick, Oh iya. oke kan? Gue melihat nih Newcastle United lepas konsistensinya tetap harus dilihat. Ini rasanya akan menjadi salah satu tim yang paling seksi untuk diobrolkan. Kalau misalnya setelah laga ini mereka bisa nyapu bersih 3 pertandingan berikutnya. Ada lawan Manchester United juga kalau nggak salah, Newcastle United. Karena kalau mereka bisa menang dan menang lagi di 3 pertandingan berikut, Newcastle punya peluang untuk bersaing masuk 4 besar gitu, bersaing dengan Nottingham Forest, bersaing dengan FC Bournemouth gitu kan, dengan Aston Villa. Dan mereka punya kapasitas itu. Alexander Isak ini gue lihat kalau dalam kondisi prima, ini gila nih striker Swedia ini. Iya. Ya kan? Dia bisa cetak hat-trick, dia bisa tahu di mana posisi dia harus berada, kemudian dia bisa optimalisasi, mainnya efisien, efektif. Iya. Dan itu yang menolong akhirnya Newcastle United dalam 2 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Itu bisa menang besar 4-0 lawan 2 tim, ya emang kebetulan 2 tim promosi yang musim lalu nomor 1-2 di divisi Championship. Kalau kemarin habis kalahin Ipswich, sebelumnya kan ngalahin Leicester City, Oh iya. Newcastle United. Jadi cocok loginya tuh 2 pekan
menangnya Dua-duanya 4 gol. 4 gol lawan dua Dua tim dari tim promosi. yang nomor 1 dan 2. Nah ini Newcastle United juga, ya ini membuat rame sih sebenarnya. Kalau lihat papan klasemen kan, Iya sih. Ya di bawah Arsenal tuh Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa, City baru Newcastle. Ya memang sih Newcastle kadang gitu Bang DJ apa nggak yang nggak bikin dia jadi perhatian tuh yang nggak konsisten itu sebenarnya. kadang-kadang nggak usah, tapi dia seri sama Liverpool, Oh iya. India 3, India 3. iya kan? Kalau nggak salah dalam beberapa Menang pertandingan lawan terakhir Arsenal ternyata waktu itu ya. menang sama Arsenal. Jadi ini selain Chelsea, menurut gua Newcastle tuh bisa menjadi tim paling seksi untuk dibahas. Maksudnya kan ini tim bukan menjadi pesaing utama sebenarnya untuk perburuan gelar, tapi mencuri satu posisi ke nomor 4 itu bukan hal yang mustahil. Iya kalau apa jadi pembahasan enggak sih Bang DJ, cuman kalau untuk sesekali kita bahas mungkin ya Ya. gitu. Karena lagi Gue bilang kalau 3 pertandingan ke depan mereka bisa menang karena ada lawan MU juga kan. iya iya. Ya itu menurut gua akan menjadi daya tarik tersendiri. Oke. Ini masih ada beberapa match Bang DJ. Seperti yang gue bilang di preview kemarin, ya yang gue bilang seru di sini sebenarnya MU Bournemouth. MU Bournemouth. Iya walaupun apa pada hasil akhirnya cukup kejam ya gitu maksudnya. Kejam buat siapa sih? Ya buat MU Buat lah. Kang Iwan tuh. Dia nggak mau lihat kita dari tadi tunduk aja. Ya nggak maksudnya. Sampai nggak enak badan katanya. Ya nggak maksudnya kan kalau gue sih ngelihatnya ya Bang DJ, MU ini kebobolan 2 gol dari apa namanya 2 gol yang apa ya yang harusnya nggak didapat lah gitu. Cuman kan ini sepak bola ya, dua-dua dari set piece sama sialnya tuh ya Mas Drawi selama ini bermain bagus banget. Tapi satu momen ketika dia Ya. celek ya penalti hukumannya gitu. Mau gimana gitu kalau yang gol terakhir dari Bournemouth ya oke lah gitu. Gol bagus cuman 2 gol itu sih kalau gue bilang agak cukup kejam lah. Ya Lu jelas lihat gini, gimana? ya jelas gini ya. Waktu sekali lagi kan, ketika MU mau bertanding, yang paling menarik adalah siapa sih yang diturunin oleh Amorim. Jadi dari 9 pertandingan yang dijalani oleh Manchester United bersama Amorim, praktis nggak ada. Seingat gue ya, nggak ada template yang sama. Tapi pala batunya itu, ya tapi bukan kakek dia sih sebenarnya. Gue udah bilang, apa iya lu mainin Kobe Manu sama Ugarte apa? Wah dia mainin lagi kan akhirnya kelihatan tuh. Dan akhirnya dia menarik keluar Ugarte lebih dulu ya kalau nggak salah. Dan satu hal Dev, kalau menurut perspektif gua, MU itu kemarin kayak tanda kutip diajari oleh Bournemouth bagaimana cara main bola yang benar, one on one, bagaimana Bournemouth bisa mendelay permainan, bagaimana dia bisa pressing. Itu ya luar biasa gitu. Beda sama City yang kalah sama Villa, dia sok-sokan pressing, main setengah lapangan, kita bisa ngelihat Akanji di tengah lapangan, tapi begitu kena serang baliknya susah kan. Bubar tuh ya. Ya kalau lo bilang tadi, ini belakang MU juga nggak dalam satu serangan yang sebenarnya harusnya bisa fokus mereka gagal. Gol pertama juga kan kelihatan itu sepak apa tendangan bebas, ya kan. Lagi-lagi kan itu buat MU kan. Kalau waktu itu dari corner, sekarang dari tendangan bebas. Yes. Kalau lo lihat kan golnya itu pemain Bournemouth itu bisa sendirian, nggak ada. Kelepas itu siksi kan. Iya. Jadi menurut gua ya MU yang bener sih kata tadi gua ketemu ya. Kacau gitu. Tapi ya kalau gue sih ngelihatnya karena ya mungkin ada di beberapa momen ada benarnya juga apa yang lo bilang Amorim ini belum menemukan apa namanya starting eleven yang firm yang buat MU. Ini banyak eksperimen pemainnya, eksperimen, memberi menit gitu kan. Dan kalau gue menjadi pertanyaan apakah ini membuat MU skuadnya kembali menjadi skuad yang muda gitu loh yang lagi dibentuk gitu. Jadi apa namanya ketidakkonsistenan dari MU ini ya wajar terjadi ketika apa namanya skuad ini masih muda dan masih meramu skuad Ya. yang firm gitu. Kalau Itu- gua yang ngeliatnya MU nih. Itu terserah aja lah, tapi kalau kata Agus Buntung kan ya. Ya Allah. Iya kan? Kalau kata Agus Buntung ini pelatih sudah diganti. Menit bermain sudah diberi. Tapi 3 poin cuma ada di hati, ya kan? Menyala we. Template nih gitu kan. Tapi coba MU udah perlu gua kacau loh.
Dan tadi gue lupa satu lagi. 3 dari 4 kekalahan MU di masa Amorim itu kan terjadi di Premier League. Kalahnya dari Arsenal, dari Forest, dan dari Bournemouth. Coba peringkatnya sekarang posisi 3 tim itu di mana? Di atas. Coba urutin. Yang satu 3, yang satu 5, yang satu 3, 4, 5. 3, 4, 5 perurutan ya. Iya, mana? Tenang lah, cuma di halftime break cocologi. Ada ya kan? Banyak Amorim. kali gitu kali ini. Iya. Udahlah, itu emang menurut gue sih partai yang ya gue nggak tahu lagi deh fans MU ya. Tadi udah polanya. Ini kalau udah 2 kali menang, Habis ini 2 kali menang. Habis itu 2 kali menang nih. Harusnya. Atau enggak seri Tapi dulu. nggak tahu, seri dulu. Mulai lagi. Iya kan? Iya. Jadi 9 pertandingan gue lihat di masa Amorim ya banyak banget eksperimen dan segala macamnya. Ya apa mungkin jadi kebanyakan eksperimennya maka jadi nggak konsisten ya. Mungkin polanya tidak eksperimen, tetap 3-4-3, tapi Pemilihan pemainnya ya kan. Ya itu yang membuat ini. Tapi yang menarik kan gini kan, ini mau bursa transfer ya. Ada yang bilang transfer. Oh ini ya isu yang lagi hangat jadi itu ya. Ya kalau Mr. Here We Go belum ada statement yang firm ya kalau dari itu karena patokan gue selalu beliau lah gitu. Iya. Cuman kalau ngelihat isu yang ada dan melihat beberapa kali gue nonton post match-nya atau interviewnya dari Ruben Amorim tuh ya untuk masalah Marcus Rashford ini dan kebetulan semalam juga nggak dibawa juga kan Saya di bawah. ya dia ngelihat preferensi pemain aja sih dari sikap dan perilaku sih kalau gue lihat reaksi dari Ruben Amorim ya. Dan mungkin ada 1-2 hal yang menurut Ruben Amorim yang menilai bahwa kayaknya Rashford nih harga gimana gitu, makanya nggak dia pilih. Kalau gue sih untuk sekarang itu dulu ya. Iya. Kalau masalah dijual ya mungkin kemungkinan akan dijual. Ya kita lihat beneran atau enggak terjadi di Januari nanti. Ya, yang jelas untuk pertama kali sejak tahun 89 kalau nggak salah, Manchester United itu memasuki masa Natal dengan Oh ya posisi ya di bawah 10 besar. Aduh, orang hata orang gue deh. Iya kan? 9 pertandingan di bawah Amorim, 4 kali menang, sekali seri, 4 kali kalah, cetak gol 17, kemasukan 17. Impas. Kacau, ya kan? PSMU ya udahlah liburan dulu lah, Nataru lah, udahlah. Iya kan? Aduh. Oke, ini langsung ke laga penutup Bang DJ. Lu laga Chelsea nggak mau lomba, lu curang lo Chelsea, lu nggak baik penutup aja. Fans Chelsea itu paling banyak, lu kata akhirnya ini ada channel yang ngebahas Chelsea ya. Bahas Chelsea nih jadi ini. Ya tapi sedikit aja soal Chelsea ya. Chelsea itu menurut gua ya itu dituntut konsistensinya gitu. Satu itu, yang kedua emang satu bukan harinya Chelsea, yang kedua emang ya benar kata lo Everton nih belakangan lagi clean sheet dan memang terbukti lagi harinya lah. Lagi harinya. Kalau gue bilang. Malah sebenarnya hampir kalah loh. Yang Hampir kalah, berapa benar. kali tuh 2 atau 3 kali. Ya, itu kalau 2-3 bukan kali. Sanchez main prima di bawah Mister ya kacau juga tuh. Iya. Ya kalau Chelsea kemarin create chances-nya sih yang menurut gue yang Kurang maksudnya kan? iya. Jadi ya ini salah satu yang menjadi catatan ya buat Enzo Maresca ya. Tadinya kan kalau Chelsea menang ya bisa dalam 1-2 jam merasakan dinginnya puncak, ya kan? Iya. Ini malah berjarak 5 poin kalau nggak salah. 4 poin 4 poin sekarang ya? jarak 4 poin plus Liverpoolnya masih ngantongin ada 1. Jadi kalau misalnya Liverpool bisa menang lawan Everton ya makin jauh lagi. idealnya berarti 7 poin 7 poin. tinggalnya. Ya, tapi seperti Maresca bilang kan, Iya. Ya karena itu poinnya, karena kita lagi nggak ada di dalam perebutan gelar juara Premier League. Jadi gue berpikir bahwa oh ya memang ternyata di match melawan Everton ini ya terbukti. Udah cukup sampai di situ aja. Dan iya tadi lu bilang berbagai catatan kreativitas nggak sebanyak di match sebelumnya. Iya, dan itu menjadi catatan istik. ya. Itu Bang DJ kalau untuk Chelsea. Jadi Chelsea ya membuang kesempatan. Nah, itu tadi. Ya, mungkin bisa juga dibilang membuang kesempatan. Ya. Nah, ditutup lah dengan laga di Tottenham Hotspur Stadium. Iya kan? Menurut gua tuh partai yang cukup menghibur. Dan mungkin selama Premier League berjalan 17 minggu ini ya salah satu match dengan gol paling banyak mungkin ini ya bisa dibilang Bang DJ. Ya, waktu itu ada Brentford lawan Wolves 5-3. Ya ini
ini Nambah 1 ya. tiga ya, gue lupa catatan tapi nggak gol terbanyak. Dan Dev di harian Kompas edisi hari Minggu, gue cuma lupa siapa yang nulis, Ihsan atau siapa, tapi mungkin bukan Ihsan. Ihsan kemarin menang ini loh, ngomong-ngomong sedikit ya buat Ihsan ya. Iya. Ihsan Mar terpilih sebagai kategori apa ya, juara jurnalistik Piala Kemerdekaan. Kan di Solo dia terima penghargaan. oke. Gue udah WhatsApp dia. Nah, tapi di harian Kompas tuh ditulis bahwa jelang laga Spurs dan Liverpool, ya kan, itu menjanjikan laga yang terbuka. Dan jelas sih kemarin, ya kalau kita bilang sih itu terhibur ya. Gue tengah malam nonton, gue sama anak gue kemudian libur sekolah, jadi kita Oke. nonton bareng. Dia fans Liverpool tuh, Seneng banget pas itu. seneng banget, ya kan. Gue juga seneng banget. 9 gol men, lu cetak gol kan, Iya. tercipta tuh. Dan lagi-lagi menurut gue Salah emang, ya. Belum habis ya nih ya. Ya, jadi Mohamed Salah itu yang masih menjadi pilar utama bagi Liverpool. 2 gol, 2 assist ya. Selain Luis Diaz juga kemarin 2 gol bikin juga. brace. Szoboszlai main bagus, dia cetak gol, bikin assist juga. Gue bilang semua main bagus Liverpool sih. Liverpool. Lo lihat permain ini ya kan? Dia tidak memasang Nunes maupun Jota sebagai starter, tapi memilih memainkan Gakpo dan Luis Diaz. Luis Diaz. Ini Arne Slot emang menurut gua kalau orang bilang master class ya, gua rasa Ini nggak, ya? gua rasa nggak salah juga Iya. menghadapi Spurs. Dan sebenarnya kan di Desember ini setelah menang lawan City kan Liverpool seri sama Newcastle, seri sama Fulham. Sebelumnya lawan Southampton juga kalah, menang 2-1 kan. Iya. Tapi permainannya kan dianggap Menang 3-2 tapi ke sempat kini 2-1. menang 3-2 lawan Southampton ya. Iya, Oh, bukan 2-1 ya? 3-2. Nah, itulah pokoknya. Jadi dianggap kayaknya kok Liverpool nih takutnya buang-buang poin lagi gitu. Sementara si Spurs kan datang ke laga kemarin habis menang. Iya kan? Iya, menang gede juga kan kemarin. Nggak gede, 4-3 lawan Manchester Oh, United. iya. Yang menang gedenya di Liga lawan menang- Southampton. iya. Lawan Southampton. Jadi sebenarnya kemarin cukup terbuka. Tapi sekali lagi kan kita ngomong tuh, gila loh yang kita sebut tuh kalau lihat episode sebelumnya pas review gue bilang James Maddison, Kulusevski, terus si siapa namanya Solanke. Solanke, tiga-tiganya tampil berurutan lagi namanya kan. Iya. Ya kadang-kadang kalau ada kebetulan yang itu kan enak gitu ya. Jadi sobat halftime break nonton di halftime break kali-kali aja ada ininya ya kan. Tapi Liverpool main bagus. Iya. Liverpool main bagus. Alisson di bawah gawang ya kan kembali lagi jadi utama. Memang tulang Fulham dia juga udah main. Andrew Robertson, TAA ya kan. Semua main bagus. Lu mau bilang siapa? Nggak ada makanya. Mainnya cukup oke. Dan Liverpool benar-benar memperlihatkan bahwa mereka di bawah Slot transisi dari Klopp ini berjalan dengan cukup baik. Siapapun pemain yang diturunkan, ya itu semua baik. Justru yang ada pertanyaan deh, ini diskusi ya, kita sebagai orang Asia nih, Wataru kemana ya? Kok jadi jarang? Nggak ngerti ya, masuk skema permainan slot mungkin. Slot lagi slot. Hati-hati loh. Nanti kemarin kita diserang tuh sama ini tuh. Apa? Di komen ya, ntar lah lu baca di inilah. Nah, ya gitulah intinya. Nggak tahu ya, kan maksud gua kangen juga gua ngeliat Wataru main di kerasnya Premier League gitu kan. Ya nanti kalau udah waktunya juga kayaknya main-main juga Bang DJ. Ya tapi menurut lu gimana Spurs? Ya kayak Spurs emang kacau ya. Spurs mah dari musim lalu mau dia mau dari kapan juga nggak pernah konsisten dia mah. Udah di peringkat 1 beberapa lama. Udah kayak gini nih November turun lagi nggak jelas. Ya udah begini aja Spurs. Padahal tau nggak Spurs itu ya, waktu menang lawan MU di Carabao Cup, ada fans MU tuh, cuma gue di atas makan kita nasi padang lah. Mau pakai apa lo kan? Terserah deh, yang penting jangan ayam sayur, ayam panggang, ayam bakar terserah. Pokoknya gue nggak mau ayam sayur, pokoknya jangan ayam-ayaman deh kayak gitu kan. Iya. Kasihan lu. Tapi highlightnya emang MU sih pekan ini. Itu kalau ibarat speedometer tuh atau apa gitu. MU tuh grafiknya di bawah tuh gitu. Mau naik Kayak makan gigi turun dulu. ya Allah gitu bener. Duh gua kalau ingat mukanya tadi tuh yang di kantin tuh. Astagfirullahaladzim. Oke deh Bang DJ, ini semua laga sepertinya udah kita bahas terutama laga-laga dari klub-klub penting di Premier League juga Ya, dan tapi lu mesti kasih tahu klasemen akhir
sementara di pekan ke-17 Ya. ya 1 2 3-nya tim-tim besar ya kan 4 5 menit kalau diurutin kan kalau nggak salah nih ya Liverpool, Ya. Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa, Ya. baru City. City masih nomor 7 lah ya. Jadi lagi-lagi kalau di screenshot Iya udah iya. Dia mau menang juga belum naik Bang DJ. ya itu tadi. Aduh. Oke deh Bang DJ, mungkin habis ini kita akan bahas Boxing Day ya yang akan dilaksanakan di tengah pekan mungkin sampai Ya. lihat bagaimana performa tim-tim Premier League yang akan bertanding menjelang tahun baru gitu Bang DJ. Ya. Tapi untuk episode kali ini cukup sekian aja. Kalau gitu sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.